wad-dalalata ilal khairi ibtigha'a wajhillahi wa mardatihi wa qurbihi wa thawabih. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. La hawla wa la quwwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Pelajaran sore hari ini tentang Aqidatul Awam. Sampai bab apa? Sampai iman kepada hari akhir. Yang kemarin sudah kita terangkan, iman kepada hari akhir itu dimulai dari adanya alam barzakh. Alam barzakh yaitu setelah alam dunia. Ya, manusia itu berpindah-pindah alam di dalam fase-fase kehidupannya. Yang pertama alam ruh. Jadi sebelum kita itu lahir atau dikandung oleh ibu di rahimnya, ruh itu sudah hidup. Di mana ruh itu? Yaitu di alam ruh. Nah, setelah dari alam ruh berpindah ke rahim ibu. Ketika usia kehamilan 4 bulan, di situ ditiupkan ruh tadi yang diambilkan dari alam ruh, sehingga bayinya sudah bisa hidup di dalam rahim. Kalau sebelum 4 bulan enggak bisa hidup, ya ada dagingnya, tulangnya, tapi enggak bisa gerak-gerak. Ya, kalau sudah 4 bulan ada detak jantungnya, ada pergerakannya. Lama-lama sampai mau lahir semakin besar. Itu yang kedua di alam rahim. Yang ketiga ketika lahir ke alam dunia. Kita saat ini di alam yang ketiga, alam dunia. Setelah mati, dicabut nyawanya, ruhnya itu dipindahkan. Ya, jadi ya kalau yang mati itu hanya badan fisiknya ini, tapi ruhnya tidak mati, hanya dipindahkan ke alam yang lain, yaitu alam barzakh. Kalau di kita disebut alam kubur. Ya. Setelah terjadinya kiamat, maka diangkat lagi bumi ini hancur, ruhnya dipindah ke alam apa? Alam mahsyar. Ya, alam padang mahsyar. Kemudian nanti fase terakhir kehidupan manusia itu finishnya di mana? Yaitu di surga atau di neraka. Di situ tidak ada lagi kematian. Jadi ruh itu enggak akan mengalami mati yang kedua. Kullu nafsin dha'iqatul. Setiap nafsu itu hanya sekali merasakan mati saja, yaitu ketika di alam dunia. Setelah itu dia ruhnya hidup terus. Ya, mengerti ya? Itu fase-fase kehidupan ruh manusia. Yang kemarin alam barzakh, kemudian pertanyaan malaikat mungkar dan nakir. Sekarang tentang hari kebangkitan. Kita terangkan tentang hari kebangkitan, yaitu terjadi setelah hari kiamat, dengan ditandai oleh apa? Ditandai oleh tiupan malaikat Israfil yang kedua. Malaikat Israfil meniup trompet, bahasa kita nafkhatun fissur, dikatakan dalam bahasa Arab itu tiupan yang pertama untuk kehancuran bumi ini dan seluruh alam.
Kemudian akan terjadi masa vakum, tidak ada kehidupan selama 40. Ada yang menyatakan 40 tahun. Tidak ada yang hidup, bakteri pun tidak hidup. Yang hidup hanya Allah, malaikat mati. Ya. Setelah itu Allah menghidupkan pertama kali malaikat Israfil, kemudian disuruh meniup sangkakala yang kedua. Tiupan itu bukan berisi suara seperti trompet kita. Berisi apa? Yaitu berisi ruh. Seluruh makhluk itu ditiupkan, artinya disebarkan kembali, sehingga ruh manusia itu akan kembali lagi di hari kebangkitan kepada jasadnya. Ya, kembali ke jasadnya, di mana dia mati kubur. Ketika dia di dunia ini dikuburkan di mana? Misalkan di Pasuruan, dia nanti bangkitnya di Pasuruan, cuman bukan Pasuruan seperti saat ini. Alam mahsyar itu, kebangkitan itu terjadi di padang mahsyar. Tidak ada satu tanaman pun, tidak ada satu bangunan pun, semuanya rata. Ya. Jadi dari ujung bumi ke bumi yang berikut, yang ujung lainnya itu kelihatan semua. Kalau sekarang ini bumi bentuknya bagaimana? Bulat, sehingga yang di atas tidak bisa melihat yang di bawah. Yang di atas saat ini siang, yang di bawah malam. Ya, karena ada bagian yang tidak tersinari matahari karena dia bulat. Cuman kalau sudah hari kiamat itu seperti bola yang dipecah kemudian dihamparkan. Jadinya seperti flat, rata semua. Jadi semuanya kelihatan, yang di ujung bumi kelihatan dari sini. Ya, buminya tetap tapi berubah keadaannya. Yang bawah ini buminya berupa logam dari perak. Kemudian semua itu masuk ke ruhnya, masuk ke badannya, kemudian hidup lagi, bangkit lagi. Ya. Nah, dalam keadaan bangkit itu fisik manusia ini berbeda-beda. Kalau dulu ketika dia hidup di dunia itu mungkin wajahnya wajah manusia. Tapi ada nanti di hari kebangkitan itu yang dia bangkit wajahnya seperti wajah hewan. Ada yang berbentuk anjing, ada yang berbentuk babi, tikus. Itu diceritakan sesuai dengan amal perbuatannya. Meskipun dia dulunya di dunia itu tampan atau cantik, tapi kalau amalnya jelek, nggak pernah sholat misalkan, nah itu bangkit lagi wajahnya ini gosong, hitam, ya seperti terbakar. Tapi yang meskipun dia dulunya jelek ketika di dunia, cuman kalau dia rajin ibadah, itu bangkit di hari kebangkitan dalam keadaan wajahnya ini putih bersinar. Ya, dan semua bangkit itu dalam keadaan uratan ghurlan, telanjang bulat. Ya. Yang laki-laki dalam keadaan seperti baru lahir, belum dikhitan. Yang perempuan ya seperti itu. Ya. Nah, tapi sempat apa enggak mengkoreksi orang lain? Nah, di situ di hari kebangkitan itu ada macam-macam. Ada yang dibangkitkan dalam keadaan yang jelek, ada yang keadaannya bagus. Kemudian ada beberapa orang itu yang dibangkitkan, dia langsung melihat ada kendaraan di sampingnya. Karena setelah kebangkitan itu nanti menuju padang mahsyar. Di mana padang mahsyar itu?
Nah, diterangkan di kitab itu padang mahsyar itu letaknya di negara Syam di Palestina saat ini. Nah, semua orang itu bangkit. Kalau dia bangkitnya dari sini Indonesia, dia akan berangkat menuju negeri mahsyar, yaitu di Syam di Palestina. Kalau dia tidak punya kendaraan, ya harus jalan kaki ke Palestina sana. Berat apa tidak? Orang yang berkurban, yang pernah dia di dunia kurban, ketika musim kurban itu punya kendaraan. Ada yang naik kambing, ada yang naik sapinya, sehingga nggak capek. Ya. Kemudian setelah bangkit itu manusia ini digiring oleh api. Jadi dari ujung bumi itu akan dinyalakan api. Api yang bergerak menggiring manusia menuju padang mahsyar. Nah, ini semuanya akan bergerak. Kalau tidak bergerak ya terbakar api. Enggak mungkin, manusia pasti ingin selamat. Bergerak semua, yang dari ujung dunia sampai berangkat ke Syam. Ya, semuanya seperti itu. Dalam keadaan di atas ini mataharinya jaraknya cuma 1 mil, ya, dalam ukuran akhirat. Ya, kalau sekarang mataharinya jaraknya ribuan kilometer sudah panas. Tapi kalau jaraknya seperti itu tambah panas lagi. Di samping-sampingnya ada api yang menggiringnya, di atasnya sangat panas. Ya, manusia itu terbagi 2 kelompok. Ada yang disebut ashabul yamin, ada yang disebut ashabus shimal, kelompok kanan, ada kelompok kiri. Kelompok kanan itu kategori orang-orang yang akan masuk surga, berangkat bersama-sama sampai di padang mahsyar. Ada 2 kelompok, kelompok kanan, kelompok kiri. Yang kanan ini orang-orang yang soleh, yang akan masuk surga. Ya, wajahnya bersih-bersih, bersinar. Kelompoknya para nabi. Yang kiri-kiri itu yang serem-serem. Ada yang wajahnya hitam, gosong, ada yang wajahnya seperti hewan. Ya. Dan setiap manusia itu berkeringat. Panas apa tidak waktu itu? Panas dan mengeluarkan keringatnya seberapa? Nah, keringat itu keluar sesuai dengan amal perbuatannya. Ada yang keringatnya keluar mencucur sampai ujung jarinya saja. Ada yang sampai mata kaki. Ada yang sampai lututnya keringatnya itu. Ada yang sampai pusarnya. Ada yang sampai ini namanya tirkuah, tulang di atas dada ini sampai di sini. Ada yang sampai di ujung mulutnya ini, sehingga dia hampir tenggelam dengan keringatnya sendiri karena panas. Ada yang juga tenggelam dengan keringatnya sendiri tapi tidak mati. Ya, sedangkan yang lainnya keadaannya enggak sama, ada yang biasa saja. Yang sebelah kanan itu ada seperti naungan mendung. Kalau upacara bendera ke guru-guru itu biasanya ada naungannya apa tidak? Ada tribunnya. Ya, sehingga kalau guru-gurunya atau kalau lihat upacara negara itu pejabat-pejabatnya enggak kepanasan, meskipun 1 jam di situ santai. Tapi kalau pasukan biasa atau murid-murid biasa kepanasan apa enggak itu? Ada yang pingsan, ada yang kehausan. Ya, seperti itu gambarnya. Ada yang sebelah kanan ini dikasih naungan dengan arusnya Allah. Ya, kemudian itu berada di padang mahsyar, setiap orang akan dihisab amal perbuatannya, dikoreksi.
Ya, setiap orang itu menjalani lamanya 40 tahun penghisapan. Ya, apa yang pertama kali dihisab? Yang pertama kali dihisab oleh Allah itu ada 4 hal. La yazalu qadama abdin, akan selalu kedua kaki hamba itu diam, tidak bisa bergerak sebelum ditanya daripada 4 perkara. Ya, kalau ini 4 perkara lulus, dia bisa beranjak dari tempat hisab itu. Kalau enggak, masih ditahan di situ. Yang pertama apa yang ditanyakan? Daripada umurnya. Dihabiskan untuk apa umurnya? Mulai dia lahir sampai mati itu. Nah, itu detail itu, setiap detiknya, setiap menitnya ada itu pertanyaannya. Jam sekian dipakai untuk ngaji. Ya. Jam berikutnya dipakai untuk main misalkan. Jam berikutnya terus dijelaskan semua. Yang kedua, daripada masa muda. Nah, masa muda itu mulai dia akil balik ini sampai usia sekitar 30-an. Itu usia-usia produktif, usia yang menentukan keberhasilan di masa depan atau kegagalan. Ya, kalau dia pakai masa mudanya dalam ibadah kepada Allah, nah itu akan jadi orang yang sukses di akhirat. Tapi kalau masa mudanya itu dipakai nongkrong-nongkrong di jalanan, dipakai hanya untuk senang-senang sama teman-temannya, nanti berhasil apa gagal itu? Akan gagal di akhirat. Ya. Yang ketiga ditanya tentang harta. Nah, harta itu pertanyaannya ada 2. Cara dia mendapatkan harta itu halal apa haram, kemudian bagaimana dia memanfaatkan hartanya, dipakai untuk yang halal apa dipakai untuk yang perbuatan dosa. Nah, itu panjang pembahasannya. Hisab itu setiap orang menjalani 40 tahun rata-rata seperti waktu dunia. Kalau setiap orang 40 tahun, mulai manusia zaman Nabi Adam sampai terakhir itu berapa lama waktu di mahsyar itu? Berapa tahun kira-kira? Nah, itu ribuan tahun, sehingga orang-orang yang di mahsyar sendiri itu merasakan berat. Dia sudah panas menunggu dan juga khawatir dia tidak lulus di dalam pertanyaan-pertanyaan hisabnya itu. Dan itu disaksikan apa tidak sama orang-orang lain? Disaksikan sama semua orang. Kalau dia salah, berbuat dosa, dia akan malu apa tidak? Akan malu. Nah, karena beratnya hari akhirat itu, orang tidak akan peduli dengan melihat aurat orang lain, nggak bisa. Dia sendiri akan tertunduk malu. Ya, sudah dosa-dosanya banyak, dia tidak mungkin akan mengkoreksi orang lain. Ya. Dikatakan dalam hadis, innakum la muhsyaruna rijalan wa rukmanan wa tajurruna ala wujuhikum. Ada orang-orang itu yang digiring di padang mahsyar menuju tempat mahsyar itu, ada yang berjalan kaki, ada yang naik kendaraan, ada yang berjalan tapi terbalik, wajahnya di bawah, kakinya di atas, akrobat. Nah, itu karena kesalahan dia waktu di dunia.
Oleh karena itu berat hari kiamat itu. Hanya kita disuruh berdoa kemarin itu daripada fitnah kubur atau fitnah kehidupan dan kematian. Setelah hari proses hisab itu ada namanya hari penimbangan amal. Nah, hisab itu ada juga namanya kisos. Kisos itu di dalam hisab ini ya, kalau orangnya dulu pernah melukai anjing kucing misalkan, punya peliharaan di rumah. Kalau dia misalkan dulu ada kucingnya orang, dia lempar batu sampai kakinya luka misalkan atau pincang. Itu di akhirat kucing itu bisa menuntut kepada orang yang melukai. Dia minta kepada Allah dibalaskan. Ya, jadi dibalik, orangnya disuruh diam, kucing ini disuruh melempar sampai kakinya orang itu luka. Ya, begitu pula orang yang misalkan mengadu ayam. Mengadu ayam itu ayamnya luka apa enggak itu? Nah, nanti ayam-ayam yang diadu itu akan menuntut kepada Allah, akan minta pengadilan, keadilan. Jadi orang-orang yang adu ayam itu nanti diadu sendiri sama ayamnya. Ya, atau dia disuruh melawan ayamnya. Cuman ayamnya ini dalam bentuk yang sangat besar. Orang yang mengadu itu akan misalkan ditendang atau dipukul sama ayamnya seperti dia mengadu ayamnya. Makanya enggak boleh. Bahkan hewan dengan hewan itu akan diberikan keadilan sama Allah. Misalkan di dunia ini ada kambing yang bertanduk. Ya, dia menabrak atau bahasa kita itu mendorong, menanduk hewan kambing yang tidak bertanduk. Jelas yang menang siapa ini? Yang bertanduk akan menang karena dia punya tanduk. Nah, ketika di akhirat dibalik sama Allah. Dulu belum bisa membalas, sekarang dibalas. Ya, yang punya tanduk itu dijadikan tidak bertanduk, yang tidak bertanduk di dunia dijadikan bertanduk untuk membalas dengan seadil-adilnya. Itu namanya kisos. Ya, hukum balas dengan adil. Makanya kesalahan itu meskipun tidak dibalas di dunia, nanti di akhirat akan dibalas oleh Allah. Hati-hati. Ya, kalau nggak bisa merawat hewan, khawatir nanti melukai, jangan merawat hewan, bahaya. Kemudian juga setelah terjadi itu, manusia, hewan-hewan yang setelah proses ini akan dijadikan tanah. Ya, kalau hewan itu di akhirat jadi apa? Jadi tanah. Tapi kalau manusia tidak, manusia itu yang akan jadi penghuni surga atau penghuni neraka. Di waktu hewan-hewan semua yang diadili itu jadi tanah, orang kafir akan iri. Lebih baik mana, jadi tanah atau masuk neraka? Jadi tanah itu meskipun tidak mendapatkan nikmat, tapi juga tidak disiksa sama Allah. Sedangkan orang kafir itu akan selalu maka orang kafir melihat itu berkata, ya laitani kuntu turaba, seandainya saja saya itu nanti menjadi tanah seperti hewan-hewan itu. Tapi tidak mungkin, ya. Nah, di saat itulah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika manusia bingung, hisabnya berat, minta tolong ke siapa ini untuk membantunya. Berjuta-juta tahun menunggu di padang mahsyar, berat apa tidak itu?
Misalkan upacaranya bukan 1 jam tapi 24 jam. Mau apa tidak kira-kira? Berat. Nah, di saat itulah manusia meminta tolong untuk segera dipercepat proses hisabnya ini. Sudah enggak kuat berdiri bertahun-tahun di situ. Ya. Akhirnya minta tolong kepada Nabi Adam. Wahai Nabi Adam, kita ini minta tolong supaya diringankan. Ya. Tapi Nabi Adam tidak mampu menolong. Terus minta tolong kepada Nabi Nuh, tidak ada yang mampu menolong. Akhirnya yang menolong adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu disebut dengan syafaat. Syafaat itu ada macam-macam. Pertolongan Nabi kepada umatnya itu ada beberapa macam. Yang pertama, pertolongan untuk mempercepat proses hisab, sehingga ada manusia itu yang cepat sekali hisabnya, enggak sampai 40 tahun. Yuhasabu hisaban yasira, dia dihisab dengan hisab yang ringan. Mungkin ditanya salatnya saja, salat kamu bagaimana? Oh, lengkap. Ya sudah, kalau salatnya lengkap langsung masuk surga. Ya, awalu yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamah as-shalah. Yang pertama kali dihisab itu manusia adalah salatnya. Kalau salatnya baik, yang lain udah nggak perlu ditanya lagi. Ya, jika salatnya baik, salatnya bagaimana ini? Lengkap, ya 5 waktu penuh. Kemudian dia juga bagus dalam sholatnya, enggak main-main, ya, tidak melamun ya. Nah, itu sudah, yang lainnya dinyatakan lulus. Tapi kalau sholatnya bolong-bolong, sholatnya banyak yang tidak bagus, maka harus dilihat nilai daripada ibadah yang lain untuk kelulusan dia sebagai penghuni surga. Kalau enggak ada nilai tambahan yang lainnya, dia akan langsung masuk neraka. Ya, makanya sholat itu harus diutamakan. Pertolongan Nabi yang pertama memudahkan atau menyegerakan hisab. Yang kedua adalah bagi orang-orang yang nantinya masuk ke neraka. Ya, ada orang yang masuk neraka itu atas dosa-dosa kecil, ada yang atas dosa-dosa besar. Nah, ada yang ditolong oleh Nabi dengan sebab dia masuk neraka karena dosa-dosa kecil ini yang pertama-tama dulu ditolong. Yang dosa-dosa besar itu agak lama, nunggu giliran yang setelahnya. Ya. Tapi intinya nanti syafaatnya Nabi Muhammad SAW, pertolongan itu akan diberikan kepada semua umat Nabi Muhammad yang matinya masih membawa iman dan Islam, sehingga semuanya dipastikan nanti masuk surga. Itu namanya syafaat. Nah, berikutnya adalah al-mizan. Mizan itu timbangan atau neraca amal perbuatan. Setelah hisab nanti diberikan buku catatan amal. Ada yang dari catatan amalnya dari sebelah kanan, itu tanda orang-orang yang akan lulus. Ada yang catatan bukunya ini diserahkan dari sebelah kiri atau di balik punggungnya, dilemparkan dari belakang. Itu tanda orang yang lulus apa tidak itu? Yang tidak lulus. Nah, catatan amal itu mulai hal yang terkecil. Ya, dikatakan ma li hadzal kitab la yughadiru shaghiratan wala kabiratan illa ahsaha. Orang-orang di akhirat menyatakan, apa ini buku kitab amal ini? Tidak ada perbuatan kecil, perbuatan besar, semuanya tercatat di situ. Yang kita mungkin lupa. Sampai-sampai ada yang ceritanya itu
dia habis makan daging misalkan, dia itu ada yang nyangkut di giginya dagingnya. Untuk membersihkan daging ini dia mengambil kayu, potongan kayu kecil milik tetangganya. Mungkin dari dulu ada rumah bambu, tahu rumah bambu ya, diambil kecil untuk membersihkan giginya. Nah ini ada catatannya apa tidak ini mengambil batang bambu kecil ini? Ada, ini min qitmir, meskipun secuil seperti kulit arinya kurma itu ada catatannya. Semuanya akan kaget dengan apa yang telah dia lakukan, detail semuanya tercatat di situ. Ya, makanya itu bahaya. Ya, famay ya'mal mithqala dzarratin khairan, siapa orang yang berbuat kebaikan sekecil dzarrah, seperti biji yang paling kecil, itu tercatat. Ya rohu, dia akan melihat catatannya. Wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yara, sama kecil itu seperti dia misalkan melirik, ya itu ada catatannya, melirik orang lain. Ya, atau misalkan kecil dianggap itu melempar sampah di tanah milik tetangganya. Kecil apa tidak ini? Habis makan permen buang sampahnya di halaman tetangganya. Dosa apa tidak itu? Dosa. Ya, jadi itu mithqal dzarrah. Ada satuan besaran neraca itu yang belum ada di dunia. Kalau di dunia paling kecil itu apa? Gram, miligram, ya, nanogram paling kecil itu. Kalau di akhirat ada yang lebih kecil dari itu, yaitu dzarrah. Dzarrah itu timbangan untuk atom. Berat atom itu berapa? Nah, di dunia nggak bisa dihitung karena sangat kecil. Dianggap sangat, di akhirat lebih kecil lagi, nanti ada satuan besaran untuk beratnya amal ibadah itu. Ya, dzarrah namanya, mithqala dzarratin syarran yarah. Nah itu sangat detail, makanya orang-orang itu harus dia koreksi dulu. Hasibu anfusakum qabla an tuhasabu, koreksi diri, timbang sebelum nanti dikoreksi oleh Allah. Kecil itu akan ada hitungannya. Ya misalkan dia ngomong kotor sekali, itu dosa apa tidak itu? Nah itu akan tercatat nanti, meskipun dia lupa, loh kapan ya saya ngomong kotor itu. Nah, itu akan ada catatannya. Ya, selanjutnya nanti dilanjutkan di pertemuan berikutnya. Ya, masih ada tentang sirat. Sirat itu adalah jembatan yang membentang di atas neraka jahanam. Nanti kemudian bagaimana proses perjalanannya? Kalau dia selamat, apa yang akan dia temui setelah itu? Kalau dia jatuh ke dalamnya, bagaimana sifat neraka itu? Nah, neraka itu ada berapa tingkat kecuramannya? Kalau sudah masuk ke surga, nah surga itu ada beberapa tingkatan. Ada surga yang paling rendah sampai surga yang paling tinggi. Nah, kemudian apa saja yang ada di surga kenikmatannya, kemudian apa saja yang ada di neraka daripada siksaannya, itu masih akan diterangkan di pertemuan berikutnya. Supaya apa? Supaya berhati-hati, hidup di dunia itu nggak boleh loss, nggak boleh ngawur. Ya, semua akan dihisab oleh Allah. Ya, sedikit apapun perbuatan itu ada hisabnya. Bahkan tidur itu akan dihisab. Kalau waktunya sholat tidur, boleh apa enggak itu? Waktunya ngaji tidur, dosa apa tidak itu? Nah itu ada hisabnya itu. Bukan tempatnya apa bukan? Nah, sekolah tidur, naik mobil
Tidur ya, tidurnya nanti ada nilainya, nilai pahala apa nilai dosa ya. Makanya ada doa mau tidur. Kalau tidur di sekolah ada doanya apa tidak? Ya. Itu ada sedikit apa yang kita lakukan pasti ada catatannya, ada hisabnya nanti. Bahaya. Ya, wallahu a'lam bis